Menuntut ilmu itu unlimited. Menuntut ilmu itu unlimited, tidak terbatas waktu dan tempat. Wa amma tamaratuha fasa'adatut daraini. Dan adapun bermula kehasilannya takwa, itu maka niscaya bermula dianya kehasilan itu bahagia dua negeri. Jadi buah kehasilan daripada ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri. Yang pertama yaitu di negeri dunia, yang kedua di negeri akhirat. Berarti orang-orang yang bertakwa ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan yang bahwa kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, maka salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu dengan bertakwa. Wa amma fid dunya fartifa'ul qadari wa jamalus siti wal likri wa isabul mawaddati minan nas. Adapun di dunia, maka terangkat kadar ataupun derajat. Maka terangkat derajat dan kecantikan nama dalam artian nama kita masih bagus dan sebutan dan memperoleh kasih sayang daripada manusia. Nah, jika kita bertakwa, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apa kebahagiaan kita di dunia ini? Kebahagiaan kita di dunia yaitu diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam dunia. Juga terjaga nama baik kita, juga terjaga sebutan-sebutan kita ataupun nama-nama panggilan kita, terjaga keturunan-keturunan kita. Begitunya Allah menjaga kita orang yang bertakwa di dalam dunia ini. Dan juga terusaha kasih sayang daripada manusia. Nah, salah satu kehasilan yang didapat di dunia yaitu kita mendapat kasih sayang daripada manusia tanpa perlu kita cari. Nah, kita cari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yaitu hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hati manusia itu secara tidak langsung keluar sendiri kasih sayang terhadap kita. Begitu terpancar aura orang yang bertakwa. Lianna sahibat taqwa yu'allimuhul asagir. Karena bahwa sungguh pemilik ketakwaan itu diagungkan oleh orang-orang kecil. Wayahabuhul akabir, dan dianggap oleh hebat akannya orang yang bertakwa oleh orang-orang besar. Wayarahu kullu aqilin annahul aula bil birri wal ihsan, dan dilihat akannya orang yang bertakwa oleh tiap-tiap orang yang berakal akan bahwa sungguhnya orang yang bertakwa itu lebih aula dengan kebaikan dan mengerjakan kebaikan. Akhir cukup dan Nah, jadi kenapa orang yang bertakwa itu diangkat derajatnya, bagus namanya, bagus panggilannya, juga kita mempunyai kasih sayang daripada manusia tanpa perlu kita minta. Karena pemilik ketakwaan ini, yaitu orang yang mempunyai sifat takwa ini, dibesarkan, diagung-agungkan oleh orang-orang yang kecil. Dan dianggap hebat oleh orang yang besar. Kita di kalangan rakyat biasa, kita di kalangan anak-anak, di kalangan orang awam, kita ini dibesarkan dalam artian dianggap agung, ataupun setidaknya dianggap mulia, seperti itu. Dianggap mulia oleh orang-orang yang kecil, dan dianggap hebat ataupun dianggap bijaksana oleh orang-orang yang besar ataupun orang-orang yang berpangkat. Wa yarahu kullu aqilin annahu aula bil birri wal ihsan. Dan orang-orang yang berakal melihat kita, yaitu orang yang bertakwa itu lebih cocok dengan kebaikan dan berbuat baik. Nah, jadi orang yang bertakwa itu cocok, mereka itu berbuat baik juga mendapatkan kehasilan yang baik, seperti itu. Itulah salah satu kehasilan yang didapat kebahagiaan di dunia oleh orang yang bertakwa. Namun kebahagiaan di akhirat, wa amma fil akhirati, kalau misalkan ada orang yang bertaubat,
buat dosa, tobat. Akhwat sweet bergabung. Kalau misal ada orang yang bertaubat, buat dosa, tobat, buat dosa, tobat, buat dosa, tobat, buat dosa, tobat. Terus gimana dengan orang ini agar bisa masuk pada kategori orang yang bertakwa? Sebenarnya pertanyaannya kalau lebih bagus seperti ini. Kalau misalkan ada orang yang berbuat dosa terus bertaubat, apakah bisa masuk ke dalam kalangan orang yang bertakwa? Nah, jadi untuk masuk ke golongan orang yang bertakwa, seperti yang kita baca tadi di kitab, yaitu at-taqwa yang titalu awamirillah azza wa jalla wa ijtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Takwa adalah menjunjung tinggi segala perintah Allah azza wa jalla dan menjauhi segala larangannya, baik secara kita sedang sendirian ataupun kita ini masih dalam keadaan kelompok ataupun banyak orang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat dosa taubat, taubat itu bukan termasuk orang yang bertakwa, tetapi termasuk ke dalam orang yang bertaubat. Nah, seperti itu. Bukan berarti ketika kita tidak masuk terhadap kalangan orang yang bertakwa, kita ini tidak baik. Bukan seperti itu. Ada juga kalangan baik lainnya, seperti contohnya orang yang bertaubat. Nah, bahkan orang yang bertaubat itu diampunkan segala dosanya seperti orang yang baru masuk Islam. Tetapi itu hanya dosa yang kecil dan tidak berkaitan dengan manusia, seperti itu. Namun kita tidak boleh mengejek-ngejek dengan cara yaitu selalu bermaksiat. Nah, dalam artian bertaubat itu apa? Yang pertama, ketika kita mau bertaubat, kita yang pertama sekali harus mengakui perbuatan kita itu salah. Nah, kita harus mengakui perbuatan kita itu salah. Karena kalau kita tidak mengakui perbuatan kita itu salah, tentunya kita tidak akan pernah bertaubat. Nah, yang pertama konsepnya harus mengakui bahwa perbuatan yang kita lakukan ataupun segala perintah tersebut yang telah diperintahkan tidak kita lakukan, maka itu salah. Nah, itu yang pertama, harus mengakui. Yang kedua, setelah mengakui, kita harus menyesali. Nah, percuma kita mengakui kesalahan kita, tetapi kita tidak apa tadi? Lupa bahasa. Pertama kita harus mengakui, yang kedua kita harus tengah kuat tu laulai menyesali. Jadi kalau kita tidak mengakui perbuatan kesalahan kita, tentu kita tidak akan menyesali perbuatan kita. Nah, setelah kita mengakui perbuatan kita itu salah, kemudian kita menyesali perbuatan tersebut, sehingga kita meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kita berkeinginan sungguh-sungguh yang bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, juga kita akan melakukan segala perintah yang telah diperintahkan, seperti itu. Jadi konsepnya 4. Yang pertama kita mengakui, setelah mengakui kita menyesali, setelah menyesali kita meminta maaf atau bertaubat, kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir berkeinginan tekad untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, seperti itu. Jadi bukan semena-mena bertaubat kemudian maksiat, besok taubat lagi, kemudian maksiat, besok taubat lagi. Tidak semena-mena seperti itu. Namun ketika kita sudah bermaksiat, kita harus segera bertaubat. Dituntut untuk segera bertaubat. Seperti itu. Wa amma fil akhirati fan najatu minan nar. Dan adapun kehasilan yang kita dapat di akhirat nanti, yaitu fan najatu minan nar. Terlepas ataupun terbebas daripada api neraka. Wal fauzu bidukhulil jannah. Dan mendapat kemenangan yaitu dengan memasuki ke dalam syurga. Mungkin bagi kita ini seperti khayalan lah. Nah, kenapa? Karena neraka belum kita lihat, syurga belum pernah kita lihat. Namun ini pasti adanya dan wajib kita yakini bahwa ada nanti di akhirat. Nah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam syurga, apakah kita akan dimasukkan ke dalam neraka, itu merupakan daripada pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah pada kajian subuh yang berbahagia ini, semoga kita ini tidak bisa bertemu secara offline. Semoga kita bisa dipertemukan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit lagi ya. Wa kafal muttaqina syarafan annallaha yaqulu fihim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan adapun kehasilan yang didapat oleh orang yang bertakwa di akhirat, yaitu terlepas ataupun terbebas daripada api neraka dan mendapat kemenangan dengan dimasukkan kita ke dalam syurga. Dan telah memada akan orang-orang yang bertakwa, yaitu nisbah kemuliaan, oleh bahwa sungguh Allah itu berfirman, ianya Allah pada mereka itu, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan bahwa sungguh Allah itu beserta alladhi yang mana mereka itu telah beriman oleh mereka itu alladhi, dan alladhi yang bermula mereka itu alladhi itu orang yang berbuat baik. Mungkin hanya sekian kajian kita pada subuh pagi yang berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, juga umumnya buat hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Semoga dengan adanya kajian seperti ini bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.